Tadi apa? Ada yang sudah selesai? Kalau sudah, kalian maju untuk menempelkan kertas yang sudah kalian tulis sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Ya, satu saja. Misalnya tadi jujur. Tuh jujur tulis di sini, tempel. Sini, Alita maju. Nah, yang lain. Siapa lagi? Sini Mas Saki. Nah, siapa lagi? Ayo Mbak. Kamu kenapa paginya? Sopan ya, boleh. Ada yang lain? Ayo Mas. Selanjutnya Bulan, Alfian, Sandra. Sudah semua? Nah, kita baca bersama-sama ya. Jujur, ada selalu bertanggung jawab.
sini Mas, nomor 2. Farij. Ini Bu. Ya, Pak. Sini. Ini. Nathan. Chandra. Raika. Bulan. Terima kasih. Kita sudah meyakini atau membuat kesepakatan yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tepuk semangat. Terima hebat. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Adisara, rekan-rekan guru SD Negeri Adisara 1 Adisara, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Sebelumnya, kami akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, diseminasi budaya positif. 4, lain-lain. Dan yang kelima, penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan lafaz basmalah bersama. Acara yang kedua yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia,
Mari masuk ke acara yang ketiga, yaitu diseminasi budaya positif. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan guru SD Negeri 1 Adisara beserta Pemdi, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif modul 1.4. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memaparkan tentang sesi berbagi atau diseminasi budaya positif modul 1.4 bersama rekan guru dan karyawan SD Negeri 1 Adisara ini, Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 1 Adisara. Tergerak, bergerak, menggerakkan, itu logo dari calon guru penggerak Indonesia. Modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak. Nanti yang akan kita bahas bersama adalah yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, makna kata disiplin. Lalu yang ketiga, motivasi perilaku manusia. 4, tujuan disiplin positif. Yang kelima, keyakinan kelas. 6, ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. 7, dihukum oleh penghargaan. Yang kedelapan, kebutuhan dasar manusia. 9, posisi kontrol guru. Dan 10, posisi kontrol restitusi. 11, restitusi, yaitu cara menanamkan disiplin positif. Yang ke-12, ciri-ciri restitusi. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Tujuan dari diadakannya diseminasi ini adalah yang pertama, kita akan mendapatkan pemahaman, Bapak Ibu guru sekalian, memahami makna dan konsep budaya positif. Lalu kita akan dapat menerapkan bersama budaya positif di SD kita, yaitu SD Negeri 1 Adisara ini. Yang terakhir, evaluasi dan konsisten. Bapak Ibu guru berbagi pengalaman dan saling mengevaluasi penerapan budaya positif. Selanjutnya, filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ini sekolah diibaratkan sebagai ladang atau tempat persemaian. Sekolah itu diibaratkan sebagai ladang, lalu murid adalah bibit tanaman dan kita guru diibaratkan sebagai petani. Itu. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan Bapak Ibu, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan
SD Negeri 1 Adisara ini. Itulah filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah diibaratkan sebagai ladang atau tempat persemaian, murid sebagai bibit tanaman, serta kita guru sebagai petani. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang positif, lingkungan yang aman serta nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Perubahan paradigma umumnya disiplin sangat berkaitan dengan posisi kontrol. Sudah terlihat Bapak Ibu? Stimulus, respon lawan, teori kontrol, pandangan tentang dunia. Stimulus, respon tentang dunia, realitas, kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita aslinya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu, untuk stimulus atau respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri, bukan orang lain, tapi kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya bagaimana? Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya orang lain yang bisa mengontrol dirinya sendiri seperti kita. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang betul bagaimana? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Nah, sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa makna disiplin positif? Monggo Bu Yuli. Menurut saya disiplin positif itu adalah mendisiplinkan anak dan memberikan dampak yang positif bagi anak. Kurang keras apa Ibu? Menurut saya disiplin positif itu adalah mendisiplinkan anak dengan memberikan dampak yang positif bagi anak. Disiplin positif menurut Bu Yuli, mendisiplinkan anak dengan memberikan dampak yang positif bagi anak. Ada yang bisa berpendapat lain dari Bu Yuli? Monggo Bu Bibit. Menurut saya, makna disiplin positif adalah diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Hal ini perlu diterapkan baik di rumah maupun di sekolah. Menurut Bu Bibit adalah tindak kekerasan dapat dihindari baik di rumah maupun di sekolah.
oleh Bu Yuli dan Bu Wiwin bahwa makna disiplin positif adalah, ulangi Bu, mendisiplinkan anak dengan memberikan dampak yang positif bagi anak. ya, mendisiplinkan anak dengan memberikan dampak yang positif bagi anak. Selanjutnya saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Ada yang bisa membantu menjawab Bapak Ibu? Bu Ari monggo. Membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya disiplin positif buat kelas senyaman mungkin. Ya, intinya membuat kelas kita senyaman mungkin agar anak bisa belajar dengan tenang, dengan nyaman tentunya nggih, Bu. Ada jawaban lain selain Bu Ari? Ya. Intinya membuat kelas kita menjadi nyaman untuk belajar. Oke, terima kasih Bu Ari. Makna kata disiplin. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin. Disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi dari dalam diri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau motivasi dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Itu. Yang utama adalah motivasi internal. Kalau tidak ada, diperlukan motivasi dari eksternal atau dari orang lain. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini makna kata disiplin. Tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri sendiri yang disebut sebagai motivasi intrinsik atau motivasi internal, sehingga akan berdampak jangka panjang bukan jangka pendek dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah ataupun penghargaan. Ada 3 teori
teori motivasi menurut Diane Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, teori yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang saya bertanya, menurut Bapak Ibu guru sekalian, dari ketiga jenis motivasi tadi yang sudah saya bacakan, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Mohon penjelasannya. Oke, Bu Yuli, silakan. Menurut saya motivasi yang kedua, Motivasi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. jelaskan Bu. Karena mereka melakukan sebuah tindakan itu agar mereka mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Ya, kalau menurut Bu Yuli, yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang lain? Bu Ari, silakan. Menurut saya yang pertama, Yang pertama menurut Bu Ari, saya kita disiplin itu agar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada penjelasannya, Bu? Sebetulnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin berpengaruh secara fisik dan psikologis kedua. Intinya menghindari supaya tidak dihukum ya, Bu. Oke, ada yang lain? Sudah? Sekarang kita lanjutkan penjelasan dari 3 motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Lalu yang kedua, motivasi perilaku yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Yang terakhir, motivasi perilaku yang terakhir yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal atau intrinsik dari dalam diri. Sekarang materi yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan.
keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Lalu yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Selanjutnya, pertanyaan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Terakhir, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tidak monoton, tidak harus sekali dibuat itu untuk selamanya, tapi boleh diganti dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Tentang apa? Tentang peraturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Yang ketiga, langkahnya adalah menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Kuncinya, ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Contohnya, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Jangan membuang sampah sembarangan, bisa diganti buanglah sampah pada tempatnya. Tuh. Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu. Bisa dicarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati bersama. Tapi tidak harus menyakitkan, Bapak Ibu. Bisa kalau restitusi itu merupakan pilihan. Contoh selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang kalau hukuman. Kalau sanksi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau sanksi, korban bisa diabaikan. Berbeda dengan restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman.
Kalau sanksi atau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Berarti sampai di sini Bapak Ibu memilih yang mana? Apakah hukuman atau sanksi atau yang terakhir restitusi? Ya, kita pilih yang restitusi. Contoh lagi, perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman. Sanksi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah akan terpecahkan atau terselesaikan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau sanksi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini kita pilih yang restitusi, nggih Bapak Ibu. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Di samping itu, hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan siswa hanya menerima hukuman. Karena tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Verbal itu contohnya dibadani, Bapak Ibu, dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, itu termasuk hukuman verbal. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. Bisa 3-7 saja keyakinan kelasnya. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Siapa yang menandatangani? Warga kelas, yaitu guru dan siswa. Yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa ditempel di dinding kelas agar mudah dilihat, sehingga dapat dilaksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini teknik membangun keyakinan kelas. Bisa dengan menggunakan sticky note, anak menulis di lembaran lalu ditempel. Bisa juga menggunakan kelas poin. Itu dua cara, atau bisa cara yang lain boleh. Saya gambarkan dua cara teknik membangun keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas bisa saling membantu, jujur dapat dipercaya, peduli, saling menyayangi, sopan dan santun, ada ibadah tepat waktu, disiplin dan tepat waktu, menghargai guru dan teman, kebersihan sebagian dari iman. Intinya untuk keyakinan kelas kita buat dengan kalimat yang positif. Itu anak kita serahkan dengan anak. Yang menulis anak atas pikirannya sendiri. Dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, tentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal
dan disiplin merupakan identitas berhasil. Lebih jelasnya saya akan memperlihatkan tabel berikut ini. Nah, jelas tidak Bapak Ibu? Identitas gagal itu berupa hukuman. Identitas berhasilnya atau sukses berupa konsekuensi ataupun restitusi. Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dengan siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Tetapi sanksi atau konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, pertanyaannya, sebagai seorang guru, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika saat berjalan di ruang guru sambil membawa gelas, tiba-tiba ada murid masuk ke ruang guru sambil berlari sehingga tidak sengaja menyenggol gelas Bapak Ibu dan memecahkan gelas tentunya. Apakah Bapak Ibu akan membiarkan murid tersebut membayar harga gelas yang dipecahkannya? Coba bantu menjawab. Oke, Pak Tomo, monggo. Tidak, kita melakukan pendekatan restitusi dengan menuntut murid memperbaiki kesalahannya dan menentukan sendiri solusinya. Ya, berarti Pak Tomo sudah paham tentang teori restitusi. Kita menggunakan teori restitusi dan anak nantinya akan memecahkan sendiri masalahnya. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Kita sering sebetulnya menghukum anak, tapi tanpa kita sadari karena diberi penghargaan. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut Koh. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya ini. Lama-kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukannya. Yang kedua, penghargaan itu sebetulnya tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang diisyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati. Dan
kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya lan warati hadiah iki. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seseorang melakukan sesuatu. Orang yang berusaha berhenti merokok bila diberi penghargaan tidak akan berhasil. Yang ketiga, penghargaan akan merusak hubungan. Maksudnya apa? Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti untuk mencoba. Selanjutnya yang keempat, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama. Hal yang sama nih, karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya, setiap orang tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, kira-kira bagaimana? Akan merasa dihukum, akan merasa kecewa. Ya. Materi selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa tadi? Kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya apa? Kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan pokok manusia, rumah, makanan, dan kesehatan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Akrab dengan orang tua, biasanya belajar bila suka dengan gurunya, menganggap penting
penting teman sebaya dan suka belajar kelompok. Ini kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ini kebutuhan akan pilihan, merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Perlu banyak bergerak. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik tentunya. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau berburu. Nih, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar, yaitu unik dan personal. Nih, kebutuhan berkualitas. Posisi kontrol materi selanjutnya, posisi kontrol guru. Menurut Diana Gosen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata begini, patuhi aturan saya atau awas nanti. Itu contohnya kalimat itu. Kamu selalu saja salah. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Contoh kata-katanya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Itu contoh kalimat guru sebagai posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah
posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif juga negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dengan siswa. Contoh kata-katanya, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Nih, siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Itu kalimat itu sebagai posisi kontrol guru, sebagai monitor atau pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol manajer, merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa bertanggung jawab, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer contohnya, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Nah itu, seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya sendiri. Bapak Ibu, saya akan tampilkan video posisi kontrol guru. Kita saksikan bersama ya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang yang ketiga, posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang pernah bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap dan itu mengejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau atau sebagai monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan terakhir adalah posisi sebagai manajer. Naren, Baik Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tetapkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa minta alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan Itulah video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang paling ideal apa Bapak Ibu? Posisi kontrol sebagai manajer. Semoga kita bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Itu posisi kontrol yang paling ideal. Posisi kontrol guru, tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa yaitu mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Selanjutnya adalah restitusi.
Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut Goosen juga, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, lebih disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi akan menguntungkan korban dan juga si pembuat salah. Ini. Ciri-ciri dari restitusi adalah restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahannya. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi akan menguatkan, dan restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Lalu, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini tadi sudah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Saya tunjukkan video lagi nih Bapak Ibu. Ada contoh praktek segitiga restitusi. Dari kasus yang pertama, Mira yang tidak mengerjakan tugas. Kalau enggak, kamu tahu nggak kamu panggil Pak Andi ke sini kenapa? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Kemarin kamu masuk kan? Iya Pak, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Mira, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Andi pun juga sama. Namun setiap kesalahan pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasannya? Kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk Pak. Soalnya malamnya seperti kok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran mengantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau kamu masih ingat apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum Pak. Nah, kalau belum, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatan itu? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, berarti kamu sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira apa solusi yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahan? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Andi dan akan saya kumpulkan besok. Baik, saya apresiasi atas tanggung jawabmu. Nah, lakukan dengan baik. Terus ini kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak Andi. Permisi. Ya. Untuk kasus yang kedua,
segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan segitiga restitusi di sekolah? Pernah apa tidak Bapak Ibu? Ya, kita tanpa disadari pasti pernah menerapkan segitiga restitusi. Sekian diseminasi budaya positif modul 1.4 dari saya Muji Murtiani SPDSD. Sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Muji. Menginjak acara yang keempat yaitu lain-lain, serta acara yang kelima yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan lafal hamdalah bersama-sama. Monggo. Demikian diseminasi budaya positif modul 1.4 SD Negeri 1 Adisara telah kita lalui bersama-sama. Saya pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam menumbuhkan budaya positif sehingga nantinya guru akan menjadi ingarso sung tulodo dan menjadi agen transformasi perubahan untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti SPDSD. Menurut saya